Hai, namaku Dorothy, aku 21 tahun. Tapi aku akan memberitahumu tentang apa yang terjadi 2 tahun lalu. Apa yang rela kamu lakukan demi mimpimu? Tonton video ini, aku akan beritahukan bagaimana demi masa depan bahagia, aku menjadi pacar dari 375 pria sekaligus. Aku bekerja di Lenovo's. Semua orang mentertawakannya. Ini hanyalah sebuah toko peralatan. Kita menjual semua dari kunci sepeda sampai kulkas. Tentu saja ini bukan sebuah pekerjaan yang diimpikan, tapi ketika aku bekerja di sini, aku bisa menabung sedikit uang tiap minggu. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, aku punya cukup uang untuk semester pertama perkuliahan. Dan jika aku mendapat nilai tertinggi setelah semester pertama, aku bisa mendapat beasiswa dan lanjut belajar, tanpa memikirkan tentang uang. Aku berjanji untuk menjadi seorang onkologis saat pemakaman ayahku. Dia meninggal karena kanker dan sejak itu aku kesepian. Aku tersenyum pada pelanggan mendengarkan lelucon. Dorothy, di mana burung gagakmu? Untuk ke-100 kalinya, dan menjelaskan perbedaan dari charger HP yang kita jual. Di bulan April, aku seketika menjadi pegawai terbaik di bulan itu. Itu keren. Tentunya bukan karena foto di pintu masuk, tapi kenyataan bahwa aku mendapat bonus. Dan aku mampu untuk membayar semester pertama dari kuliah kedokteranku. Aku satu langkah lebih dekat dengan mimpiku. Universitasnya terlihat seperti negara ajaib untukku, di mana pikiran dan keinginan untuk belajar dihargai, bukan uang. Aku belajar dengan pria dan wanita yang datang dengan mobil keren, tapi mereka tidak berpikir rendah akan diriku. Seperti apa hari pertamamu di kampus? Bagikan mimpi dan kenanganmu di komentar. Kita meminum kopi bersama setelah kelas, menyiapkan ujian dan berbicara tentang hal-hal kecil. Aku mulai terlibat dalam pesta. Awalnya aku menolak. Pelajaranku lebih penting. Lalu aku berpikir bahwa jika aku bersantai sedikit setelah kelas, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Profesornya menyukaiku dan berpikir aku sangat terencana. Aku menyadarinya di pesta. Para pria ingin menemuiku, walaupun aku bukan gadis tercantik di sana. Aku bertanya pada salah satu dari mereka apa yang salah. Dia ragu dan menjawab bahwa aku tidak seperti yang lain, sangat natural. Apa yang dia maksud? Apa aku tidak cukup mengenakan makeup? Salah satu pria meyakinkanku untuk memulai sebuah blog video. Jadi aku bisa berkata apa yang kulihat di sekelilingku. Tidak jelas. Seperti catatan kehidupan. Seketika banyak orang mendaftar. Aku tidak berharap banyak orang ingin tahu apa makanan dari kantin kami. Kenapa tukang ledeng tidak menyukai asrama kami? Dan bagaimana kampus kami terlihat di jam 7 pagi. Sementara itu pelajaranku menjadi lebih sulit. Nilaiku turun menjadi rata-rata. Tapi semua temanku belajar dengan cara sama, bahkan lebih parah. Tapi mereka tidak membutuhkan beasiswa. Profesor biologi kami memanggilku dan memintaku untuk sadar. Kalau tidak, aku tidak akan mendapat beasiswa. Aku mencoba sangat keras untuk menjadi yang terbaik di semua mata pelajaran. Tapi itu terlalu sulit. Aku rutin diajak bergaul. Itu sangat sulit untuk mengatakan tidak. Aku berkata pada diriku setiap saat, ini adalah malam liar terakhir dibanding belajar. Dan setiap kali, itu bukan yang terakhir. Suatu ketika kami berjalan dengan para gadis di pusat perbelanjaan. Mereka membeli dress untuk pesta, dan aku hanya ingin menemani mereka. Seketika seorang pria yang tidak pernah kulihat sebelumnya muncul dari butik. Dia bertanya jika aku adalah Dorothy yang membuat blog video. Aku mengiyakannya. Dia bertanya jika aku menceritakan yang sebenarnya ketika aku berkata aku menginginkan ikat pinggang dari butik ini. Aku menyebutkannya di vlog, jadi aku mengangguk. Dia berlari ke butik tapi lalu kembali dan memberikanku ikat pinggang yang sama. Aku berkata aku tidak mempunyai uang, tapi dia berkata itu adalah hadiah. Dia senang untuk menyenangkanku. Dia ingin aku menyebut namanya di blog videoku. Aku setuju dan di video berikutnya, aku berterima kasih pada Sid Jones dan ikat pinggangnya. Dan itu bermula. Ketika aku menyebutkan di blogku bahwa aku menginginkan sesuatu, seseorang memberikannya padaku. Aku menerima hadiah setiap hari dan setiap hari aku berterima kasih pada pemberinya. Aku sangat tenggelam dengan cerita hadiah ini dan di akhir semester pertama adalah kejutan tiba-tiba untukku. Nilaiku biasa-biasa saja. Aku tidak berpikir itu karena aku menyerah pada pelajaranku. Beberapa profesor kelihatannya memberikan nilai yang lebih rendah dari yang pantas kudapatkan. Seseorang menilaiku dari hadiahnya dan seseorang cemburu. Tapi di sana tidak ada harapan untuk beasiswa.
Bye kuliah. Hello Land of Oz. Aku sedang berkemas ketika aku mendapat pesan. Seorang pria menulisku bahwa mereka siap mengirim uang dan ingin aku menjadi pacar mereka. Apa yang diharapkan dariku? Aku marah. Aku membalasnya semua yang aku pikirkan tentang jenis penghasilan seperti ini. Dia tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya harus berkata di video bahwa aku memiliki pacar, namanya Leo Katz. Dan dia akan segera mentransfer uang ke akunku. Dia menulis bahwa dia satu-satunya pria di kampus tanpa sebuah hubungan dan semua orang mentertawakannya. Apa teman-temanmu juga percaya bahwa tidak berada di sebuah hubungan berarti kegagalan? Tulis di komentar. Aku tidak peduli, lagi pula vlog videoku akan segera berakhir. Aku tidak bisa berkata bagaimana aku menjual kulkas dan alat jus. Dan aku setuju. Dan Leo ini benar-benar mentransfer uangnya. Video tentang hubunganku dengan Leo mendapat banyak komentar. Banyak pria menulisku untuk meninggalkan pecundang ini dan memulai hubungan dengan mereka. Aku sangat malu. Leo menulisku lagi. Dia berkata itu kesempatan hebat untuk menghasilkan uang. Dia akan memberitahu beberapa pria dengan pesan pribadi berkata, tawarkan Dorothy uang dan dia akan berkata kamu adalah pacarnya. Aku berpikir itu adalah ide bodoh. Tapi itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan terakhir untuk tinggal di kampus, setidaknya untuk semester berikutnya. Dan kamu tahu, ide Leo berfungsi. Pria berikutnya membayar 2 kali lebih banyak dari Leo. Yang ketiga, membayar 5 kali lebih banyak. Aku menabung uang dan aku merasa tujuanku semakin lebih dekat. Wajah dari pacar virtualku berikutnya sangat familiar. Aku bertemu dengannya di pesta anak-anak kaya dari kampus kami. Dia setuju dengan persyaratanku. Jumlahnya untuk membayar pernyataanku bahwa aku bertunangan dengannya. Aku tahu bahwa uang sebanyak itu tidak berarti untuknya. Ibunya bisa memberikan lebih banyak untuk es krim. Terlebih lagi, dia membuat iklan hebat untukku. Berkata pada temannya bagaimana supaya aku menyebarkan cintaku di videoku. Di sana ada antrian pria kaya menunggu untukku. Awalnya hanya dari kampus kami, dan lalu dari banyak kota. Walaupun aku adalah ratu internet, di hidup nyata, di belakangku, aku mendengar bisikan dan dari para pria sama yang mengatur pegadaian untuk menjadi pacarku. Aku bertemu seorang gadis dari grup itu sekali. Dia berkata padaku bahwa para pria berpikir aku adalah idiot dari desa yang berpikir aku adalah seorang bintang. Tentang pria yang muncul di videoku mereka berkata, mengunjungi atap jerami. Gadis itu berkata aku adalah aib. Tapi aku merasa seperti aku membeli mimpiku dengan uang mereka. Jika aku tidak bisa mendapatkan beasiswa karena pria kaya, biarkan mereka membiayai kuliahku. Jadi akhirnya aku mendapat cukup uang untuk menyelesaikan kuliahku. Aku menghitung bahwa aku menyatakan 375 orang sebagai pacarku. Dan aku mengeluarkan video terakhir. Di dalamnya aku menceritakan yang sesungguhnya. Aku mulai dengan kenapa aku butuh untuk menjadi seorang onkologis. Bagaimana aku berharap orang berhenti meninggal karena kanker. Lalu aku berkata betapa beratnya menghasilkan uang untuk universitas jika kamu tidak memiliki orang tua yang kaya. Dan bagaimana orang-orang yang orang tuanya mampu dengan mudah membayarnya, tidak menghargai apa yang diberikan pada mereka. Dan bagaimana aku kehilangan jalanku, memilih untuk bergaul daripada belajar serius. Dan bagaimana teman-temanku tertawa di belakangku karena aku tidak mampu akan baju mahal dan hiburan. Dan bagaimana aku memutuskan untuk menghasilkan uang untuk studiku dari mereka yang lebih beruntung daripada aku. Aku memberikan semua nama mereka dan jumlah yang aku terima. Aku berterima kasih pada mereka. Aku berkata bahwa ketika aku menjadi dokter yang menyelamatkan nyawa, semua nyawa terselamatkan karena kontribusi mereka. Bahwa setiap situasi bisa dirubah menjadi lebih baik dan dengan perbuatan baik. Ketika videoku mendapat 10 juta likes, aku menutup channelku. Profesor biologi memanggilku kembali. Dia berkata dia melihat videoku. Dia menyadari bahwa dia berpikir bahwa aku adalah gadis dengan hanya pria di otaknya. Tapi sekarang dia tahu aku berbeda. Dan bahwa aku akan meraih tujuanku. Aku sekarang ada di tahun ketiga. Aku murid terbaik di sekolah kedokteran. Dan jika aku tidak menyerahkan studiku, aku memiliki beasiswa yang menungguku. Tapi di sana masih ada rumor tentang seorang gadis yang memiliki 375 pacar. Bagaimanapun tidak ada yang tahu gadis itu adalah aku. Like jika kamu menyukai ceritaku. Subscribe channelnya, di sana akan ada lebih banyak hal menarik. Tekan tombol loncengnya untuk menghindari kelewatan apapun. Dan biarkan mimpimu menjadi kenyataan tanpa mengorbankan dirimu.